Ini tampang pembunuh bengis petugas Ban Emok di Subang, ternyata kawan sendiri. Kasus pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas Ban Emok di kawasan Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi dari jajaran Resmob Satreskrim Polres Subang kemarin sore Sabtu, 25 Mei 2025, sekitar pukul 15.30 WIB berhasil mengamankan pelaku bernama Suratno, 25, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suratno pun langsung digiring ke gedung Reskrim Mapolres Subang semalam, dan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif pelaku menghabisi nyawa Amsori pada Rabu, 14 Mei 2025. Pria berusia 25 tahun yang tega menghabisi nyawa korban tak lain adalah teman korban sendiri. Saat diinterogasi oleh petugas, pelaku mengaku sudah berencana akan membunuh korban pada hari tersebut. Pelaku juga sudah membawa pisau dari rumahnya. Saya sudah janjian dengan korban di TKP dan saya juga sudah bawa pisau dari rumah untuk membunuh korban. Karena saya merasa sakit hati dihina korban, ucap Suratno, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Setelah membunuh pelaku juga mengaku bingung dan sempat berencana ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta. Saya sempat bingung dan menyesal setelah menghabisi nyawa korban. Bahkan saya saat itu ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta, katanya. Saat Suratno masih menjalani pemeriksaan di gedung Satreskrim Polres Subang dan terancam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Seperti diberitakan sebelumnya, tepat 10 hari pasca terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas Ban Keliling atau Ban Emok di kawasan area Bendungan Salam Dharma Kecamatan Compreng, Subang, Rabu, 14 Mei 2025, yang sempat menggemparkan warga Subang. Korban Amsori, warga desa Salam Dharma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang merupakan petugas Ban Keliling tersebut ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di bagian punggung, dada dan leher. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kebun mangga dekat pintu Bendungan Salam Dharma Compreng Subang, Rabu, 14 Mei 2025, sore. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata, polisi butuh waktu 10 hari untuk meringkus pelaku yang diketahui bernama Suratno yang juga merupakan warga Indramayu yang tak lain teman korban. Kapolres Subang AKBP Aryek Indra melalui Kasat Reskrim AKP Bagus Panuntun yang disampaikan oleh Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman mengatakan pelaku berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Subang dengan tim Resmob Polda Jabar saat bersembunyi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk mengungkap kasus ini, tim penyidik Satreskrim melakukan penyelidikan selama 3 hari dengan melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku selama 7 hari hingga berhasil diringkus hari ini Sabtu, 24 Mei 2025, sore sekitar pukul 15.30 WIB, kata Kasat Reskrim Polres Subang. AKB Bagus Panuntun, melalui Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Pelaku ditangkap di rumah temannya di kawasan pemukiman padat penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Suratno ditangkap saat sedang tidur dan tanpa perlawanan, petugas pun langsung membawa pelaku ke gedung Satreskrim Polres Subang, guna pemeriksaan lebih lanjut, ucapnya. Sementara untuk motif pelaku tega membunuh Amsori yang berprofesi sebagai ban keliling tersebut dikarenakan sakit hati. Suratno mengaku membunuh korban karena sakit hati dihina dan direndahkan oleh korban dengan ucapan korban yang mengatakan, "Kamu orang tidak punya apa-apa tapi suka main judi sabung ayam," ungkapnya. Pelaku juga mengaku setelah membunuh korban sempat berniat ingin bunuh diri karena menyesal telah membunuh korban, imbuhnya. Hingga malam ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian di gedung Satreskrim Polres Subang. Mohon waktu, kami akan lakukan pemeriksaan dulu terhadap pelaku, untuk mengetahui motifnya apa. Nanti setelah ada hasil akan kami press release kasus pembunuhan petugas Ban Keliling tersebut, pungkasnya. Tangis histeris terjadi saat press release pengungkapan kasus pembunuhan Amsori, 37 tahun, petugas Ban Emok di Aula Patriatama Polres Subang. Istri korban Amsori, Aida Asia, 36 tahun, menangis histeris saat mengetahui pembunuh suaminya merupakan orang dekat korban. Menurut Aida Asia, pelaku bernama Suratno tersebut merupakan teman dekat korban dan semua keluarga korban sangat mengenal baik. Aida tak menyangka, Suratno tega menghabisi nyawa suaminya dengan keji dan membabi buta di kebun mangga dekat Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Dirinya tak percaya kalau motif pelaku menghabisi nyawa suaminya karena sakit hati. Lanjut Aida, yang paling sedih lagi, si pelaku menghabisi nyawa suami saya dengan keji dengan puluhan tusukan.
dia setiap hari sering main ke rumah dengan korban. Dia suka main bareng, sering ke rumah saya, sering ngopi bareng, sering kumpul bareng. Saya nggak nyangka kenapa dia setega itu membunuh suami saya, padahal dia setiap butuh apapun selalu dikasih sama suami saya. Sampai dibelain, dia mau pakai uang sampai membelain dia duluan. Dia butuh berapapun selalu dikasih sama suami saya. Karena apa? Kasihan katanya. Saya mohon kepada Bapak Polisi untuk seberat-beratnya. Apa yang telah dia lakukan pada suami saya? Mungkin cukup ya. Tunggu ya, Cuk. Hukuman mati ya, Cuk. Jangan enak-enak kamu ya. Yang dia bunuh itu punya anak kecil. Dia masih kecil. Istighfar. Yuk. Istighfar. Udah, kita keluar. Udah. Bawa keluar aja, Pak. Bawa keluar aja. Kasihan, Pak. Ini ada. Bawa. Iya, bawa keluar aja. Keluar aja. Dek. Istighfar. Di ruang depan. Kita udah selesaikan, Pak ya? Iya. Boleh, Pak. Suruh istirahat. Selamat pagi yang saya hormati teman-teman media yang masih setia menunggu kami dari Polres Subang dalam ini oleh Satreskrim Polres Subang akan melakukan kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 16.30 di Kebun Mangga, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Adapun korban yaitu inisial A, usia 37 tahun, alamat Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu inisial S alias Anju, usia 25 tahun, alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Barang bukti yang kita amankan yaitu satu buah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 3 second, kemudian satu buah celana bahan warna hitam, kemudian satu buah ikat pinggang warna coklat, satu buah crewneck warna hitam bertuliskan white ones, satu pasang sepatu warna hitam, satu buah helm merek KYT warna merah, satu unit handphone merek Nokia warna putih, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda PCX warna putih, satu buah handphone merek Vivo berwarna biru blonker, kemudian satu buah kunci sepeda motor dan uang tunai sejumlah 1.563.500 rupiah. Modus operandi pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati oleh korban, karena korban sering berkata kamu orang nggak punya dan suka main judi ayam kepada pelaku. Kemudian kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelaku mempunyai niat untuk membunuh korban dengan cara menghubungi korban dan melakukan perjanjian untuk mengajak ketemu, yaitu di Bendungan Salam Dharma, yaitu pada pukul 14.30
Kemudian karena pelaku merasa sakit hati terhadap korban yang dianggap sering menghina, terjadilah cekcok di tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku yang sudah mempersiapkan pisau dari tempatnya langsung melakukan penusukan beberapa kali ke tubuh korban, yaitu yang berjumlah 48 tusukan. Sebagian besar di daerah punggung, kemudian dada dan bagian leher. Kemudian setelah melakukan pembunuhan, pelaku mengambil barang-barang korban berupa handphone, kemudian tas berisikan uang dan buku catatan korban. Kemudian pelaku langsung melarikan diri di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan motor PCX. Kemudian di tengah perjalanan, kendaraan-kendaraan yang tadi diamankan oleh pelaku dibuang. Kemudian pada pukul 23.30 pelaku tiba di rumah bibinya, yaitu yang di daerah Kebayoran Lama. Selang waktu 10 hari, pada pukul 15.30 pelaku berhasil diamankan di rumah rekannya. Kemudian kami sampaikan sini kronologis pengungkapan dengan adanya kejadian tersebut, yaitu pada pukul 14 Mei, tepatnya pada tanggal 24 Mei-nya, jadi tepat 10 hari, tim Resmob Satreskrim Polres Subang beserta tim Ditreskrim Polda Jabar pada pukul 15.30-nya berhasil menangkap pelaku tersebut di rumah sahabatnya, yaitu di daerah Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian pelaku langsung diamankan oleh tim dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun pidana sangkaan yaitu pasal 340 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, dan atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman. Ini tampang pembunuh bengis petugas Ban Emok di Subang, ternyata kawan sendiri. Kasus pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas Ban Emok di kawasan Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi dari jajaran Resmob Satreskrim Polres Subang kemarin sore Sabtu, 25 Mei 2025, sekitar pukul 15.30 WIB berhasil mengamankan pelaku bernama Suratno, 25, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suratno pun langsung digiring ke gedung Reskrim Mapolres Subang semalam, dan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif pelaku menghabisi nyawa Amsori pada Rabu, 14 Mei 2025. Pria berusia 25 tahun yang tega menghabisi nyawa korban tak lain adalah teman korban sendiri. Saat diinterogasi oleh petugas, pelaku mengaku sudah berencana akan membunuh korban pada hari tersebut. Pelaku juga sudah membawa pisau dari rumahnya. Saya sudah janjian dengan korban di TKP dan saya juga sudah bawa pisau dari rumah untuk membunuh korban. Karena saya merasa sakit hati dihina korban, ucap Suratno, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Setelah membunuh, pelaku juga mengaku bingung dan sempat berencana ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta. Saya sempat bingung dan menyesal setelah menghabisi nyawa korban. Bahkan saya saat itu ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta, katanya. Saat Suratno masih menjalani pemeriksaan di gedung Satreskrim Polres Subang dan terancam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Seperti diberitakan sebelumnya, tepat 10 hari pasca terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas bank keliling atau Ban Emok di kawasan area Bendungan Salam Dharma Kecamatan Compreng, Subang, Rabu, 14 Mei 2025, yang sempat menggemparkan warga Subang. Korban Amsori, warga desa Salam Dharma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang merupakan petugas bank keliling tersebut ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di bagian punggung, dada dan leher. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kebun mangga dekat pintu Bendungan Salam Dharma Compreng Subang, Rabu, 14 Mei 2025, sore.
Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata, polisi butuh waktu 10 hari untuk meringkus pelaku yang diketahui bernama Suratno yang juga merupakan warga Indramayu yang tak lain teman korban. Kapolres Subang AKBP Aryek Indra melalui Kasat Reskrim AKP Bagus Panuntun yang disampaikan oleh Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman mengatakan pelaku berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Subang dengan tim Resmo Polda Jabar saat bersembunyi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk mengungkap kasus ini, tim penyidik Satreskrim melakukan penyelidikan selama 3 hari dengan melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku selama 7 hari hingga berhasil diringkus hari ini Sabtu, 24 Mei 2025, sore sekitar pukul 15.30 WIB, kata Kasat Reskrim Polres Subang. AKB Bagus Panuntun, melalui Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Pelaku ditangkap di rumah temannya di kawasan pemukiman padat penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Suratno ditangkap saat sedang tidur dan tanpa perlawanan, petugas pun langsung membawa pelaku ke gedung Satreskrim Polres Subang, guna pemeriksaan lebih lanjut, ucapnya. Sementara untuk motif pelaku tega membunuh Amsori yang berprofesi sebagai ban keliling tersebut dikarenakan sakit hati. Suratno mengaku membunuh korban karena sakit hati dihina dan direndahkan oleh korban dengan ucapan korban yang mengatakan, "Kamu orang tidak punya apa-apa tapi suka main judi sabung ayam," ungkapnya. Pelaku juga mengaku setelah membunuh korban sempat berniat ingin bunuh diri karena menyesal telah membunuh korban, imbuhnya. Hingga malam ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian di gedung Satreskrim Polres Subang. Mohon waktu, kami akan lakukan pemeriksaan dulu terhadap pelaku, untuk mengetahui motifnya apa. Nanti setelah ada hasil akan kami press release kasus pembunuhan petugas ban keliling tersebut, pungkasnya. Tangis histeris terjadi saat press rilis pengungkapan kasus pembunuhan Amsori, 37 tahun, petugas ban emok di Aula Patriatama Polres Subang. Istri korban Amsori, Aida Asia, 36 tahun, menangis histeris saat mengetahui pembunuh suaminya merupakan orang dekat korban. Menurut Aida Asia, pelaku bernama Suratno tersebut merupakan teman dekat korban dan semua keluarga korban sangat mengenal baik. Aida tak menyangka, Suratno tega menghabisi nyawa suaminya dengan keji dan membabi buta di kebun mangga dekat Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Dirinya tak percaya kalau motif pelaku menghabisi nyawa suaminya karena sakit hati. Lanjut Aida, yang paling sedih lagi, si pelaku menghabisi nyawa suami saya dengan keji dengan puluhan tusukan. Pelaku, saya kenal dia setiap hari sering main ke rumah dengan korban. Dia suka main bareng, sering ke rumah saya, sering ngopi bareng, sering kumpul bareng. Saya jangan nyangka kenapa dia setega itu membunuh suami saya, padahal dia setiap butuh apapun selalu dikasih sama suami saya. Sampai dibelain, dia mau pakai uang sampai membelain dia duluan. Dia butuh berapapun selalu dikasih sama suami saya, karena apa? Kasihan katanya. Saya mohon kepada Bapak Polisi untuk seberat-beratnya. Apa yang telah dia lakukan pada suami saya? Mungkin cukup ya. Tunggu ya, Cuk. Hukuman mati ya, Cuk. Jangan enak-enak kamu ya. Yang dia bunuh itu punya anak kecil. Dia masih kecil. Istighfar. Yuk. Istighfar. Udah, kita keluar. Udah, bawa keluar aja Pak, bawa keluar aja Pak, kasihan Pak. Ini ada. Iya bawa keluar aja, keluar aja. Dek, Istighfar. di ruang depan. Kita udah selesai kan Pak ya? Iya. Boleh Pak. Suruh istirahat. Selamat pagi, yang saya hormati teman-teman media yang masih setia
menunggu kami dari Polres Subang dalam ini oleh Satreskrim Polres Subang akan melakukan kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 16.30 di Kebun Mangga, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Adapun korban yaitu inisial A, usia 37 tahun, alamat Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu inisial S alias Ancu, usia 25 tahun, alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Barang bukti yang kita amankan yaitu satu buah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 37, kemudian satu buah celana bahan warna hitam, kemudian satu buah ikat pinggang warna coklat, satu buah crewneck warna hitam bertuliskan white ones, satu pasang sepatu warna hitam, satu buah helm merek KYT warna merah, satu unit handphone merek Nokia warna putih, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda PCX warna putih, satu buah handphone merek Vivo berwarna biru dompet, kemudian satu buah kunci sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp1.563.500. Modus operandi pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati oleh korban, karena korban sering berkata kamu orang nggak punya dan suka main judi ayam kepada pelaku. Kemudian kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelaku mempunyai niat untuk membunuh korban dengan cara menghubungi korban dan melakukan perjanjian untuk mengajak ketemu, yaitu di Bendungan Salam Dharma, yaitu pada pukul 14.30. Kemudian karena pelaku merasa sakit hati terhadap korban yang dianggap sering menghina, terjadilah cekcok di tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku yang sudah mempersiapkan pisau dari tempatnya langsung melakukan penusukan beberapa kali ke tubuh korban, yaitu yang berjumlah 48 tusukan. Sebagian besar di daerah punggung, kemudian dada dan bagian leher. Kemudian setelah melakukan pembunuhan, pelaku mengambil barang-barang korban berupa handphone, kemudian tas berisikan uang dan buku catatan korban. Kemudian pelaku langsung melarikan diri di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan motor PCX. Kemudian di tengah perjalanan kendaraan-kendaraan yang tadi diamankan oleh pelaku dibuang. Kemudian pada pukul 23.30 pelaku tiba di rumah bibinya, yaitu yang di daerah Kebayoran Lama. Selang waktu 10 hari pada pukul 15.30 pelaku berhasil diamankan di rumah rekannya. Kemudian kami sampaikan sini kronologis pengungkapan dengan adanya kejadian tersebut, yaitu pada pukul 14 Mei, tepatnya pada tanggal 24 Mei-nya, jadi tepat 10 hari, tim Resmob Satreskrim Polres Subang beserta tim Ditreskrim Polda Jabar pada pukul 15.30-nya berhasil menangkap pelaku tersebut di rumah sahabatnya, yaitu di daerah
Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian pelaku langsung diamankan oleh tim dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun pidana sangkaan yaitu pasal 340 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dan atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman. Ini tampang pembunuh bengis petugas Ban Emok di Subang, ternyata kawan sendiri. Kasus pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas Ban Emok di kawasan Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi dari jajaran Resmob Satreskrim Polres Subang kemarin sore Sabtu, 25 Mei 2025, sekitar pukul 15.30 WIB berhasil mengamankan pelaku bernama Suratno, 25, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suratno pun langsung digiring ke gedung Reskrim Mapolres Subang semalam, dan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif pelaku menghabisi nyawa Amsori pada Rabu, 14 Mei 2025. Pria berusia 25 tahun yang tega menghabisi nyawa korban tak lain adalah teman korban sendiri. Saat diinterogasi oleh petugas, pelaku mengaku sudah berencana akan membunuh korban pada hari tersebut. Pelaku juga sudah membawa pisau dari rumahnya. Saya sudah janjian dengan korban di TKP dan saya juga sudah bawa pisau dari rumah untuk membunuh korban. Karena saya merasa sakit hati dihina korban, ucap Suratno, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Setelah membunuh pelaku juga mengaku bingung dan sempat berencana ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta. Saya sempat bingung dan menyesal setelah menghabisi nyawa korban. Bahkan saya saat itu ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta, katanya. Saat Suratno masih menjalani pemeriksaan di gedung Satreskrim Polres Subang dan terancam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Seperti diberitakan sebelumnya, tepat 10 hari pasca terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas bank keliling atau Ban Emok di kawasan area Bendungan Salam Dharma Kecamatan Compreng, Subang, Rabu, 14 Mei 2025, yang sempat menggemparkan warga Subang. Korban Amsori, warga desa Salam Dharma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang merupakan petugas bank keliling tersebut ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di bagian punggung, dada dan leher. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kebun mangga dekat pintu Bendungan Salam Dharma Compreng Subang, Rabu, 14 Mei 2025, sore. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata, polisi butuh waktu 10 hari untuk meringkus pelaku yang diketahui bernama Suratno yang juga merupakan warga Indramayu yang tak lain teman korban. Kapolres Subang AKBP Aryak Indra melalui Kasat Reskrim AKP Bagus Panuntun yang disampaikan oleh Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman mengatakan pelaku berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Subang dengan tim Resmob Polda Jabar saat bersembunyi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk mengungkap kasus ini, tim penyidik Satreskrim melakukan penyelidikan selama 3 hari dengan melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku selama 7 hari hingga berhasil diringkus hari ini Sabtu, 24 Mei 2025, sore sekitar pukul 15.30 WIB, kata Kasat Reskrim Polres Subang. AKB Bagus Panuntun, melalui Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Pelaku ditangkap di rumah temannya di kawasan pemukiman padat penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Suratno ditangkap saat sedang tidur dan tanpa perlawanan, petugas pun langsung membawa pelaku ke gedung Satreskrim Polres Subang, guna pemeriksaan lebih lanjut, ucapnya. Sementara untuk motif pelaku tega membunuh Amsori yang berprofesi sebagai ban keliling tersebut dikarenakan sakit hati. Suratno mengaku membunuh korban karena sakit hati dihina dan direndahkan oleh korban dengan ucapan korban yang mengatakan, "Kamu orang tidak punya apa-apa tapi suka main judi sabung ayam," ungkapnya. Pelaku juga mengaku setelah membunuh korban sempat berniat ingin bunuh diri karena menyesal telah membunuh korban, imbuhnya. Hingga malam ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian di gedung Satreskrim Polres Subang. Mohon waktu, kami akan lakukan pemeriksaan dulu terhadap pelaku, untuk mengetahui motifnya apa. Nanti setelah ada hasil akan kami press release kasus pembunuhan petugas bank keliling tersebut, pungkasnya. Tangis histeris terjadi saat press rilis pengungkapan kasus pembunuhan Amsori,
37 tahun, petugas ban emok di Aula Patriatama Polres Subang. Istri korban Amsori, Aida Asia, 36 tahun, menangis histeris saat mengetahui pembunuh suaminya merupakan orang dekat korban. Menurut Aida Asia, pelaku bernama Suratno tersebut merupakan teman dekat korban dan semua keluarga korban sangat mengenal baik. Aida tak menyangka, Suratno tega menghabisi nyawa suaminya dengan keji dan membabi buta di kebun mangga dekat Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Dirinya tak percaya kalau motif pelaku menghabisi nyawa suaminya karena sakit hati. Lanjut Aida, yang paling sedih lagi, si pelaku menghabisi nyawa suami saya dengan keji dengan puluhan tusukan. Pelaku saya kenal dia setiap hari sering main ke rumah dengan korban. Dia suka main bareng, sering ke rumah saya, sering ngopi bareng, sering kumpul bareng. Saya jangan nyangka kenapa dia setega itu membunuh suami saya, padahal dia setiap butuh apapun selalu dikasih sama suami saya. Sampai dibelain, dia mau pakai uang sampai membelain dia duluan. Dia butuh berapapun selalu dikasih sama suami saya. Karena apa? Kasihan katanya. Saya mohon kepada Bapak Polisi untuk seberat-beratnya. Apa yang telah dilakukan pada suami saya? Mungkin cukup kata-katanya. Tunggu ya, Cuk. Hukuman mati ya, Cuk. Jangan enak-enak kamu ya. Yang dia bunuh itu punya anak kecil. Dia masih kecil. Istighfar. Yuk. Istighfar. Udah, kita keluar. Udah. Bawa keluar aja, Pak. Bawa keluar aja, Pak. Kasihan, Pak. Ini ada. Iya, bawa keluar aja. Keluar. Dek, Istighfar. di ruang depan. Kita udah selesaikan, Pak ya? Iya. Boleh, Pak. Suruh istirahat. Selamat pagi, yang saya hormati teman-teman media yang masih setia menunggu kami dari Polres Subang dalam ini oleh Satreskrim Polres Subang akan melakukan kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 16.30 di Kebun Mangga, Desa Jatirja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Adapun korban yaitu inisial A, usia 37 tahun, alamat Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu inisial S alias Anju, usia 25 tahun, alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Barang bukti yang kita amankan yaitu satu buah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 3 second, kemudian satu buah celana bahan warna hitam, kemudian satu buah ikat pinggang warna coklat, satu buah crewneck warna hitam bertuliskan white ones, satu pasang sepatu warna hitam, satu buah helm merek KYT warna merah, satu unit handphone merek Nokia warna putih, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda PCX warna putih, satu buah handphone merek Vivo berwarna biru donger, kemudian satu buah kunci sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp1.563.500. Modus operandi pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena
sakit hati oleh korban karena korban sering berkata, kamu orang nggak punya dan suka main judi ayam kepada pelaku. Kemudian kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelaku mempunyai niat untuk membunuh korban dengan cara menghubungi korban dan melakukan perjanjian untuk mengajak ketemu, yaitu di Bendungan Salam Dharma, yaitu pada pukul 14.30. Kemudian karena pelaku merasa sakit hati terhadap korban yang dianggap sering menghina, terjadilah cekcok di tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku yang sudah mempersiapkan pisau dari tempatnya langsung melakukan penusukan beberapa kali ke tubuh korban, yaitu yang berjumlah 48 tusukan. Sebagian besar di daerah punggung, kemudian dada dan bagian leher. Kemudian setelah melakukan pembunuhan, pelaku mengambil barang-barang korban berupa handphone, kemudian tas berisikan uang dan buku catatan korban. Kemudian pelaku langsung melarikan diri di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan motor PCX. Kemudian di tengah perjalanan, kendaraan yang tadi diamankan oleh pelaku dibuang. Kemudian pada pukul 23.30 pelaku tiba di rumah bibinya, yaitu yang di daerah Kebayoran Lama. Selang waktu 10 hari pada pukul 15.30 pelaku berhasil diamankan di rumah rekannya. Kemudian kami sampaikan sini kronologis pengungkapan dengan adanya kejadian tersebut, yaitu pada pukul 14 Mei, tepatnya pada tanggal 24 Mei-nya, jadi tepat 10 hari, tim Resmob Satreskrim Polres Subang beserta tim Ditreskrim Polda Jabar pada pukul 15.30-nya berhasil menangkap pelaku tersebut di rumah sahabatnya, yaitu di daerah Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian pelaku langsung diamankan oleh tim dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun pidana sangkaan yaitu pasal 340 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, dan atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman. Ini tampang pembunuh bengis petugas Ban Emok di Subang, ternyata kawan sendiri. Kasus pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas Ban Emok di kawasan Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi dari jajaran Resmob Satreskrim Polres Subang kemarin sore Sabtu, 25 Mei 2025, sekitar pukul 15.30 WIB berhasil mengamankan pelaku bernama Suratno, 25, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suratno pun langsung digiring ke gedung Reskrim Mapolres Subang semalam, dan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif pelaku menghabisi nyawa Amsori pada Rabu, 14 Mei 2025. Pria berusia 25 tahun yang tega menghabisi nyawa korban tak lain adalah teman korban sendiri. Saat diinterogasi oleh petugas, pelaku mengaku sudah berencana akan membunuh korban pada hari tersebut. Pelaku juga sudah membawa pisau dari rumahnya. Saya sudah janjian dengan korban di TKP dan saya juga sudah bawa pisau dari rumah untuk membunuh korban. Karena saya merasa sakit hati dihina korban, ucap Suratno, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Setelah membunuh, pelaku juga mengaku bingung dan sempat berencana ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta. Saya sempat bingung dan menyesal setelah menghabisi nyawa korban. Bahkan saya saat itu ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta, katanya. Saat Suratno masih menjalani pemeriksaan di gedung Satreskrim Polres Subang dan terancam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati.
Seperti diberitakan sebelumnya, tepat 10 hari pasca terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas bank keliling atau Ban Emok di kawasan area Bendungan Salam Dharma Kecamatan Compreng, Subang, Rabu, 14 Mei 2025, yang sempat menggemparkan warga Subang. Korban Amsori, warga desa Salam Dharma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang merupakan petugas bank keliling tersebut ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di bagian punggung, dada dan leher. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kebun mangga dekat pintu Bendungan Salam Dharma Compreng Subang, Rabu, 14 Mei 2025, sore. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata, polisi butuh waktu 10 hari untuk meringkus pelaku yang diketahui bernama Suratno yang juga merupakan warga Indramayu yang tak lain teman korban. Kapolres Subang AKBP Aryek Indra melalui Kasat Reskrim AKP Bagus Panuntun yang disampaikan oleh Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman mengatakan pelaku berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Subang dengan tim Resmo Polda Jabar saat bersembunyi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk mengungkap kasus ini, tim penyidik Satreskrim melakukan penyelidikan selama 3 hari dengan melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku selama 7 hari hingga berhasil diringkus hari ini Sabtu, 24 Mei 2025, sore sekitar pukul 15.30 WIB, kata Kasat Reskrim Polres Subang. AKB Bagus Panuntun, melalui Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Pelaku ditangkap di rumah temannya di kawasan pemukiman padat penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Suratno ditangkap saat sedang tidur dan tanpa perlawanan, petugas pun langsung membawa pelaku ke gedung Satreskrim Polres Subang, guna pemeriksaan lebih lanjut, ucapnya. Sementara untuk motif pelaku tega membunuh Amsori yang berprofesi sebagai ban keliling tersebut dikarenakan sakit hati. Suratno mengaku membunuh korban karena sakit hati dihina dan direndahkan oleh korban dengan ucapan korban yang mengatakan, "Kamu orang tidak punya apa-apa tapi suka main judi sabung ayam," ungkapnya. Pelaku juga mengaku setelah membunuh korban sempat berniat ingin bunuh diri karena menyesal telah membunuh korban, imbuhnya. Hingga malam ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian di gedung Satreskrim Polres Subang. Mohon waktu, kami akan lakukan pemeriksaan dulu terhadap pelaku, untuk mengetahui motifnya apa. Nanti setelah ada hasil akan kami press release kasus pembunuhan petugas bank keliling tersebut, pungkasnya. Tangis histeris terjadi saat press release pengungkapan kasus pembunuhan Amsori, 37 tahun, petugas Ban Emok di Aula Patriatama Polres Subang. Istri korban Amsori, Aida Asia, 36 tahun, menangis histeris saat mengetahui pembunuh suaminya merupakan orang dekat korban. Menurut Aida Asia, pelaku bernama Suratno tersebut merupakan teman dekat korban dan semua keluarga korban sangat mengenal baik. Aida tak menyangka, Suratno tega menghabisi nyawa suaminya dengan keji dan membabi buta di kebun mangga dekat Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Dirinya tak percaya kalau motif pelaku menghabisi nyawa suaminya karena sakit hati. Lanjut Aida, yang paling sedih lagi, si pelaku menghabisi nyawa suami saya dengan keji dengan puluhan tusukan. Pelaku, saya kenal dia setiap hari sering main ke rumah dengan korban. Dia suka main bareng, sering ke rumah saya. Sering ngopi bareng, sering kumpul bareng. Beda apa ya? Saya nggak nyangka kenapa dia setega itu membunuh suami saya. Padahal dia setiap butuh apapun selalu dikasih sama suami saya. Sampai dibelain, dia mau pakai uang sampai membelain dia duluan. Dia butuh berapapun selalu dikasih sama suami saya. Karena apa? Kasihan katanya. Saya mohon kepada Bapak Polisi untuk seberat-beratnya. Apa yang telah dilakukan pada suami saya? Mungkin cukup ya. Tunggu ya, Cuk. Hukuman mati ya, Cuk. Jangan enak-enak kamu ya. Yang dia bunuh itu punya anak kecil. Dia anak
Istighfar, istighfar, istighfar. Yuk. Istighfar. Udah ya. Udah keluar. Udah. Udah. Bawa keluar aja, Pak. Bawa keluar aja, Pak. Kasihan, Pak. Ini ada. Iya, bawa keluar aja. Keluar. Ya, ya. Dek, Udah. Istighfar. di ruang depan. Kita udah selesaikan Pak ya. Iya. Boleh Pak. Suruh istirahat. Selamat pagi yang saya hormati teman-teman media yang masih setia menunggu kami dari Polres Subang dalam ini oleh Satreskrim Polres Subang akan melakukan kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 16.30 di Kebun Mangga, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Adapun korban yaitu inisial A, usia 37 tahun, alamat Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu inisial S alias Anju, usia 25 tahun, alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Barang bukti yang kita amankan yaitu salah sebuah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 3 second, kemudian satu buah celana bahan warna hitam, kemudian satu buah ikat pinggang warna coklat, satu buah crewneck warna hitam bertuliskan white ones, satu pasang sepatu warna hitam, satu buah helm merek KYT warna merah, satu unit handphone merek Nokia warna putih, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda PCX warna putih, satu buah handphone merek Vivo berwarna biru dompet, kemudian satu buah kunci sepeda motor dan uang tunai sejumlah 1.563.500 rupiah. Modus operandi pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati oleh korban, karena korban sering berkata kamu orang nggak punya dan suka main judi ayam kepada pelaku. Kemudian kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelaku mempunyai niat untuk membunuh korban dengan cara menghubungi korban dan melakukan perjanjian untuk mengajak ketemu, yaitu di Bendungan Salam Dharma, yaitu pada pukul 14.30. Kemudian karena pelaku merasa sakit hati terhadap korban yang dianggap sering menghina, terjadilah cekcok di tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku yang sudah mempersiapkan pisau dari tempatnya langsung melakukan penusukan beberapa kali ke tubuh korban, yaitu yang berjumlah 48 tusukan. Sebagian besar di daerah punggung, kemudian dada dan bagian leher. Kemudian setelah melakukan pembunuhan, pelaku mengambil barang-barang korban berupa handphone, kemudian tas berisikan uang dan buku catatan korban. Kemudian pelaku langsung melarikan diri di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan motor PCX. Kemudian di tengah perjalanan kendaraan yang tadi diamankan oleh pelaku dibuang. Kemudian pada pukul 23.30 pelaku tiba di rumah bibinya, yaitu yang di daerah Kebayoran Lama.
selang waktu 10 hari pada pukul 15.30 pelaku berhasil diamankan di rumah rekannya. Kemudian kami sampaikan sini kronologis pengungkapan dengan adanya kejadian tersebut, yaitu pada pukul 14 Mei, tepatnya pada tanggal 24 Mei-nya, jadi tepat 10 hari, tim Resmob Satreskrim Polres Subang beserta tim Ditreskrim Polda Jabar pada pukul 15.30-nya berhasil menangkap pelaku tersebut di rumah sahabatnya, yaitu di daerah Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian pelaku langsung diamankan oleh tim dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Subang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun pidana sangkaan yaitu pasal 340 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, dan atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman. Ini tampang pembunuh bengis petugas Ban Emok di Subang, ternyata kawan sendiri. Kasus pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas Ban Emok di kawasan Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi dari jajaran Resmob Satreskrim Polres Subang kemarin sore Sabtu, 25 Mei 2025, sekitar pukul 15.30 WIB berhasil mengamankan pelaku bernama Suratno, 25, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suratno pun langsung digiring ke gedung Reskrim Mapolres Subang semalam, dan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif pelaku menghabisi nyawa Amsori pada Rabu, 14 Mei 2025. Pria berusia 25 tahun yang tega menghabisi nyawa korban tak lain adalah teman korban sendiri. Saat diinterogasi oleh petugas, pelaku mengaku sudah berencana akan membunuh korban pada hari tersebut. Pelaku juga sudah membawa pisau dari rumahnya. Saya sudah janjian dengan korban di TKP dan saya juga sudah bawa pisau dari rumah untuk membunuh korban. Karena saya merasa sakit hati dihina korban, ucap Suratno, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Setelah membunuh pelaku juga mengaku bingung dan sempat berencana ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta. Saya sempat bingung dan menyesal setelah menghabisi nyawa korban. Bahkan saya saat itu ingin bunuh diri sebelum kabur ke Jakarta, katanya. Saat Suratno masih menjalani pemeriksaan di gedung Satreskrim Polres Subang dan terancam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Seperti diberitakan sebelumnya, tepat 10 hari pasca terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Amsori, 38, petugas bank keliling atau Ban Emok di kawasan area Bendungan Salam Dharma Kecamatan Compreng, Subang, Rabu, 14 Mei 2025, yang sempat menggemparkan warga Subang. Korban Amsori, warga desa Salam Dharma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang merupakan petugas bank keliling tersebut ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di bagian punggung, dada dan leher. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kebun mangga dekat pintu Bendungan Salam Dharma Compreng Subang, Rabu, 14 Mei 2025, sore. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata, polisi butuh waktu 10 hari untuk meringkus pelaku yang diketahui bernama Suratno yang juga merupakan warga Indramayu yang tak lain teman korban. Kapolres Subang AKBP Aryek Indra melalui Kasat Reskrim AKP Bagus Panuntun yang disampaikan oleh Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman mengatakan pelaku berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Subang dengan tim Resmob Polda Jabar saat bersembunyi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk mengungkap kasus ini, tim penyidik Satreskrim melakukan penyelidikan selama 3 hari dengan melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku selama 7 hari hingga berhasil diringkus hari ini Sabtu, 24 Mei 2025, sore sekitar pukul 15.30 WIB, kata Kasat Reskrim Polres Subang. AKB Bagus Panuntun, melalui Kanit Jatanras Ibda Tatang Suryaman, Sabtu, 24 Mei 2025, malam. Pelaku ditangkap di rumah temannya di kawasan pemukiman padat penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Suratno ditangkap saat sedang tidur dan tanpa perlawanan, petugas pun langsung membawa pelaku ke gedung Satreskrim Polres Subang, guna pemeriksaan lebih lanjut, ucapnya. Sementara untuk motif pelaku tega membunuh Amsori yang berprofesi sebagai ban keliling tersebut dikarenakan sakit hati. Suratno mengaku membunuh korban karena sakit hati dihina dan direndahkan oleh korban dengan ucapan korban yang mengatakan, "Kamu orang tidak punya apa-apa tapi suka main judi sabung ayam," ungkapnya.
Pelaku juga mengaku setelah membunuh korban sempat berniat ingin bunuh diri karena menyesal telah membunuh korban, imbuhnya. Hingga malam ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian di gedung Satreskrim Polres Subang. Mohon waktu, kami akan lakukan pemeriksaan dulu terhadap pelaku, untuk mengetahui motifnya apa. Nanti setelah ada hasil akan kami press release kasus pembunuhan petugas bank keliling tersebut, pungkasnya. Tangis histeris terjadi saat press rilis pengungkapan kasus pembunuhan Amsori, 37 tahun, petugas Ban Emok di Aula Patriatama Polres Subang. Istri korban Amsori, Aida Asia, 36 tahun, menangis histeris saat mengetahui pembunuh suaminya merupakan orang dekat korban. Menurut Aida Asia, pelaku bernama Suratno tersebut merupakan teman dekat korban dan semua keluarga korban sangat mengenal baik. Aida tak menyangka, Suratno tega menghabisi nyawa suaminya dengan keji dan membabi buta di kebun mangga dekat Bendungan Salam Dharma Desa Jatirja Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Dirinya tak percaya kalau motif pelaku menghabisi nyawa suaminya karena sakit hati. Lanjut Aida, yang paling sedih lagi, si pelaku menghabisi nyawa suami saya dengan keji dengan puluhan tusukan. Pelaku, saya kenal dia setiap hari sering main ke rumah dengan korban. Dia suka main bareng, sering ke rumah saya, sering ngopi bareng, sering kumpul bareng. Saya jangan nyangka kenapa dia setega itu membunuh suami saya, padahal dia setiap butuh apapun selalu dikasih sama suami saya, sampai dibelain, dia mau pakai uang sampai membelain dia duluan. Dia butuh berapapun selalu dikasih sama suami saya, karena apa? Kasihan katanya. Saya mohon kepada Bapak Polisi untuk seberat-beratnya. Apa yang telah dia lakukan pada suami saya? Tunggu ya, Cuk. Hukuman mati ya, Cuk. Jangan enak-enak kamu ya. Yang dia bunuh itu punya anak kecil. Dia masih kecil. Istighfar. Yuk. Istighfar. Udah, kita keluar. Udah. Bawa keluar aja, Pak. Bawa keluar aja, Pak. Kasihan, Pak. Ini ada. Biar dia. Iya, bawa keluar aja. Keluar aja. Dek. Udah. Istighfar. Di ruang depan. Kita udah selesaikan, Pak ya. Iya. Boleh, Pak. Suruh istirahat. Selamat pagi, yang saya hormati teman-teman media yang masih setia menunggu kami dari Polres Subang dalam ini oleh Satreskrim Polres Subang akan melakukan kegiatan konferensi pers terkait dengan kasus perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pada pukul 16.30 di Kebun Mangga, Desa Jatirja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Adapun korban yaitu inisial A, usia 37 tahun, alamat Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu inisial S alias Anju, usia 25 tahun, alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Barang bukti yang kita amankan yaitu salah sebuah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 3 second, kemudian satu buah celana bahan warna hitam, kemudian satu buah ikat pinggang warna coklat, satu buah crewneck warna hitam bertuliskan white ones,
satu pasang sepatu warna hitam, satu buah helm merek KYT warna merah, satu unit handphone merek Nokia warna putih, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Honda PCX warna putih, satu buah handphone merek Vivo berwarna biru dompet, kemudian satu buah kunci sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp1.563.500. Modus operandi pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati oleh korban, karena korban sering berkata, "Kamu orang nggak punya," dan suka main judi ayam kepada pelaku. Kemudian kami sampaikan di sini terkait dengan kronologis kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelaku mempunyai niat untuk membunuh korban dengan cara menghubungi korban dan melakukan perjanjian untuk mengajak ketemu, yaitu di Bendungan Salam Dharma, yaitu pada pukul 14.30. Kemudian karena pelaku merasa sakit hati terhadap korban yang dianggap sering menghina, terjadilah cekcok di tempat kejadian perkara. Kemudian pelaku yang sudah mempersiapkan pisau dari tempatnya langsung melakukan penusukan beberapa kali ke tubuh korban, yaitu yang berjumlah 48 tusukan. Sebagian besar di daerah punggung, kemudian dada dan bagian leher. Kemudian setelah melakukan pembunuhan, pelaku mengambil barang-barang korban berupa handphone, kemudian tas berisikan uang dan buku catatan korban. Kemudian pelaku langsung melarikan diri di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan menggunakan kendaraan motor PCX. Kemudian di tengah perjalanan, kendaraan yang tadi diamankan oleh pelaku dibuang. Kemudian pada pukul 23.30 pelaku tiba di rumah bibinya, yaitu yang di daerah Kebayoran Lama. Selang waktu 10 hari pada pukul 15.30 pelaku berhasil diamankan di rumah rekannya. Kemudian kami sampaikan sini kronologis pengungkapan dengan adanya kejadian tersebut, yaitu pada pukul 14 Mei, tepatnya pada tanggal 24 Mei-nya, jadi tepat 10 hari, tim Resmob Satreskrim Polres Subang beserta tim Ditreskrim Polda Jabar pada pukul 15.30-nya berhasil menangkap pelaku tersebut di rumah sahabatnya, yaitu di daerah Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian pelaku langsung diamankan oleh tim dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Subang.